Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa sayyidi waladi Adam ajma'in wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang rukun dua khutbah. Masih ingat ini Pak pembahasannya kemarin? Nah, dan akan kita lanjutkan, masih ada sedikit yang berkaitan dengan dua khutbah ini. Namun sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita tata niat kita, kita ikhlaskan niat kita. Kita hadir di majelis ilmu ini, duduk di masjid yang penuh dengan barokah ini dengan niat ikhlas, yaitu semata-mata yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan ini hanyalah ridha Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif pengarang kitab ini yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau berkata, wa syurutuhuma, syarat dua khutbah, at-taharatu 'anil hadasain, syarat sahnya dua khutbah. Jadi ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Kita sudah menjelaskan rukun dua khutbah, dan sekarang syarat sahnya dua khutbah. Bukan syarat sahnya Jumat. Syarat sahnya Jumat sudah. Sekarang syarat sahnya dua khutbah. Jadi jika tidak terlaksana khutbahnya tidak sah. Kalau tidak sah khutbahnya berarti harus diulang. Namun jika tidak diulang maka sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena khutbahnya tidak sah. Apa syarat sahnya dua khutbah? Yang pertama, at-taharatu 'anil hadasain, suci dari dua hadas, yaitu suci dari hadas kecil dengan berwudu dan suci dari hadas besar ya dengan mandi wajib. Jadi orang yang dalam keadaan berhadas kecil tidak bisa dia menjadi khatib. Dia harus bersuci terlebih dahulu. Apalagi kalau dia berhadas besar. Salatnya dilakukan di masjid, kan begitu Pak? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam masjid kalau dia berhadas besar? Nah, ini contoh yang dekatnya kan hadas kecil. Orang yang berhadas kecil tidak bisa melakukan khutbah karena syarat sahnya khutbah adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Orang jika kemudian melihat ini kan khutbah kan dilakukan sebelum sholat. Ya sholatnya nanti dia wudu misalnya. Kalau khutbahnya nggak perlu pakai wudu, nah tidak. Khutbahnya pun harus pakai wudu. Walaupun khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Jadi kalau orang dalam keadaan berhadas tidak bisa dia untuk menjadi khatib, naik ke atas mimbar menyampaikan khutbahnya. Kalau dia menjadi khatib, naik ke atas mimbar dalam keadaan suci dari hadas kecil, suci juga dari hadas besar.
Tapi tiba-tiba di tengah-tengah dia berkhutbah batal wudunya, Pak. Artinya dia berhadas kecil, batal wudunya. Misalnya buang angin, contohnya kan. Ya namanya manusia. Khatib itu manusia, bukan malaikat. Manusia bisa saja terjadi. Ya, tanpa dia sengaja, kemudian dia buang angin, batal wudunya. Apa yang harus dilakukan ini, Pak? Hah? Gimana ini? Repot ini. Khatib ya batal wudunya di atas mimbar, sedang berkhutbah. Kan repot ini, Pak. Pernah terjadi, Pak? Belum pernah ya? Ya mudah-mudahan janganlah. Iya. Nah, kalau seandainya dia batal wudu, khatibnya kan tahu nih kan, buang angin kan dia sadar, buang angin misalnya, batal wudunya. Jika dia tetap melanjutkan khutbahnya, ya kita katakan tadi khutbahnya tidak sah dan dia berdosa, haram hukumnya, dia melanjutkan khutbahnya, ya dia berdosa dan sholatnya tidak sah nanti, tidak sah ini sholat Jumatnya. Dan dia berdosa, orang-orang tidak tahu, ya dia berdosa dia. Nah, jadi tidak boleh kita kemudian kalau seandainya kita menjadi khatib batal wudu di atas mimbar, ya karena malu mungkin enggak. Terus dia lanjutkan, ya dia tanggung dosanya, berdosa dia. Namun apa yang harus dilakukan jika seandainya itu terjadi? Apa yang harus dilakukannya? Yang harus dilakukannya adalah memberhentikan sejenak khutbahnya, turun tentunya dari atas mimbar, kemudian dia berwudu. Setelah dia selesai wudu, langsung lanjutkan khutbahnya. Naik lagi, lanjutkan khutbahnya. Ya, lanjutkan khutbahnya. Tidak perlu diulang dari awal. Ya, lanjutkan khutbahnya sampai mana tadi, lanjutkan. Ini jika dia batal wudunya ketika dia sedang khutbah. Jelas ini, Pak ya? Ya, namanya manusia itu dimaklumi. Kita sebagai jamaah ya harus memaklumi itu karena dia manusia. Dan dia juga tidak perlu malu. Tidak perlu malu untuk itu. Karena apa? Ya karena itu kewajiban yang harus dia lakukan. Nggak boleh karena dia malu kemudian ia melanjutkan khutbahnya. Dia berdosa. Haram hukumnya. Jadi syarat yang pertama adalah suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua, wa'anin najasati, suci dari najis. Suci dari najis fil badani, baik najis yang ada pada tubuhnya. Jika misalnya ya tangannya ada najisnya, misalnya kakinya menginjak najis misalnya, ya ada najis di tubuhnya, ini harus disucikan terlebih dahulu. Najis yang ada pada tubuh atau yang mengenai tubuh kita ini tidak membatalkan wudu. Misalnya ketika kita berjalan, ya kaki kita menginjak najis. Kaki kita menginjak najis. Apakah wudu kita menjadi batal? Jawabannya tidak. Wudu kita tidak batal, tetapi kita wajib untuk mensucikan najis tersebut agar kita bisa melakukan sholat. Ya kita kan mau sholat, berangkat ke masjid, kaki kita menginjak najis, ya wudu kita tidak batal, tetapi kita wajib untuk mensucikan najis tersebut agar kita bisa melakukan sholat. Kemudian begitu juga ketika dia ingin menjadi khatib. Dia menjadi khatib, naik ke atas mimbar, jika ada kotoran, ada najis
yang mengenai tubuhnya, maka dia harus mensucikan najis itu terlebih dahulu. Kalau ada najis di tubuhnya, dia tidak mensucikannya, dia tetap berkhutbah, maka tidak sah khutbahnya. Begitu juga syarat selanjutnya, suci dari najis di mana al-makan. Al-makan artinya tempat. Tempat di mana yang dia sentuh tubuh, yang disentuh oleh tubuhnya. Misalnya kalau namanya khutbah kan berdiri, Pak. Nah, itu tempat di mana dia berdiri, yang dia injak itu suci. Jangan ya dia ketika khutbah kakinya menginjak najis misalnya, atau tangannya memegang pinggir mimbar dan di situ ada najis, atau ketika dia memegang tongkat, biasanya kan pakai tongkat, ya tongkatnya yang dipegang itu najis, ya bernajis, tongkatnya yang dipegangnya yang mengenai tangannya itu bernajis, ya ini ya tidak sah khutbahnya. Kemudian wal mahmuli, suci dari najis pada barang bawaan yang dia bawa ketika dia berkhutbah. Misalnya dia mengantongi sesuatu yang dikantongi itu tidak boleh dia mengantongi najis. Tidak boleh dia mengantongi najis. Kalau dia mengantongi najis, tidak sah khutbahnya. Tidak sah khutbahnya. Walaupun yang dia kantongi itu berada di dalam botol misalnya. Ada botol kecil seperti ini misalnya. Di dalamnya ini ada najisnya. Misalnya, ada habis operasi itu, Pak, ya. Najisnya, kotorannya yang diangkat dari dalam perutnya dimasukkan ke dalam botol, biasanya kan ada gitu, Pak, kan? Masukkan dalam botol kecil. Ya. Kemudian dikantongi. Ini tidak bisa dibawa ketika dia sedang khutbah. Begitu juga enggak bisa dibawa ketika dia sedang sholat. Sholat, ketika kita sholat mengantongi najis, ya mengantongi sesuatu yang najis atau bernajis, ini tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dalam khutbah tidak sah khutbahnya. Jadi harus suci dari dua hadas dan suci dari najis pada badan, tempat dan yang dibawanya saat dia berkhutbah. Kalau dia bawa serban ini diselendangkan atau serban ini dililitkan, itu serbannya juga harus suci. Kalau serbannya najis, maka tidak sah khutbahnya. Kemudian syarat selanjutnya wasatrul aurati, menutup aurat. Sedang khutbah tidak boleh terlihat auratnya. Ya. Kalau terlihat auratnya maka tidak sah khutbahnya. Berarti sama seperti sholat ini. Ya, sama seperti sholat. Kemudian wal qiyamu, berdiri. Khutbah itu wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Ini ketentuannya sama seperti ketentuan dalam sholat. Artinya, jika dia mampu untuk berdiri, maka tidak boleh dia khutbahnya dalam keadaan duduk misalnya. Gak sah. Mampu berdiri maka wajib berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk bisa. Ya, baru boleh dia khutbahnya dalam keadaan duduk. Gak bisa duduk, bisanya apa? Terlentang. Ya berbaring misalnya. Ya khutbah dalam keadaan dia berbaring. Jadi ketentuannya sama seperti ketentuan sholat. Ketentuan berdiri di dalam sholat. Tidak mampu berdiri, bisa duduk, maka dia khutbahnya dalam keadaan duduk. Tapi jika dia bisa berdiri, tidak sah khutbahnya dalam keadaan duduk, tidak sah. Namun sebaiknya orang yang tidak mampu berdiri
Duduk misalnya dia bisa, atau nggak bisa duduk, bisa dia berbaring, ya. Ini orang yang seperti ini sebaiknya digantikan oleh orang yang bisa berdiri. Digantikan oleh orang yang mampu berdiri. Sebaiknya. Tapi kalau seandainya mau dia, yang lain nggak mau, misalnya jamaahnya pengennya dia, sementara dia nggak mampu berdiri misalnya, ya boleh dalam keadaan duduk. Tapi sebaiknya digantikan. Ya kalau nggak ada lagi penggantinya, ya mau gimana? Kalau nggak ada lagi penggantinya, ya, cuman dia satu-satunya yang bisa menjadi khatib di tempat itu misalnya, Pak. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Wal julusu bainahuma. Syarat sahnya khutbah itu al julusu bainahuma. Duduk di antara dua khutbah. Jadi dua khutbah itu dipisah dengan duduk. Jadi duduk itu dilakukan di antara dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Di tengah-tengahnya duduk sejenak. Duduk sejenak. Ya. Berapa lama duduknya? Ya nggak usah lama-lama. Ya, sejenak, sekedar tumakninah itu cukup. Wajibnya itu duduk sebentar, sekedar tumakninah. Asal duduk. Kemudian berdiri lagi. Namun ya afdolnya, baiknya berapa lama dia duduk? Seukuran ya waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekedar waktu itu. Ya, jadi enggak perlu lama-lama, ya. Boleh sebentar, namun jangan kurang dari sekedar tumak-ninah. Baiknya ya sekedar cukup untuk membaca surah Al-Ikhlas. Jelas ini Pak ya? Kemudian wal muwalatu baina arkanihima. Ini berlaku tadi, duduk tadi itu berlaku bagi orang yang sholat Jumat dan sholat Aid, sholat hari raya. Karena kita sudah jelaskan kemarin bahwa sholat hari raya juga khutbahnya dua kali. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i khutbahnya 2 kali. Khutbah hari raya Idul Fitri, juga hari raya Idul Adha, khutbahnya 2 kali. Sholat Jumat khutbahnya 2 kali. Nah, 2 kali itu dipisah dengan duduk. Dipisah dengan duduk. Kalau misalnya nggak disediakan tempat duduk, nggak disediakan kursi, gimana? Ya duduk di bawah. Duduk di bawah, nggak ada masalahnya. Ya, duduk di lantai itu, duduk di bawah. Pernah terjadi. Nah, terjadi khutbah tidak disediakan tempat duduknya kursi. Akhirnya bagaimana? Ya duduk di bawah. Terjadi sama saya sendiri itu Pak. Tidak disediakan kursinya, ya akhirnya saya duduk di bawah. Ya nggak bisa. Kita hanya berdiri saja. Ya nggak sah. Harus duduk. Kita tadinya sebelum khutbah melihat kok nggak ada kursi. Mungkin nanti disediain. Kan gitu kita kan, prasangka kita, husnuzon. Rupanya nggak disediakan. Ya akhirnya duduk di bawah. Duduk di bawah ya sebentar baru naik. Kemudian kalau orang yang khutbahnya tadi duduk karena tidak bisa berdiri. Lah ini gimana ini? Pemisahnya gimana ini? Kalau tadi berdiri, antara 2 khutbah itu dipisah dengan duduk. Kalau dia
khutbahnya dalam keadaan duduk karena tidak bisa berdiri, kan boleh duduk Pak kan? Kalau nggak bisa berdiri maka boleh duduk. Nah kalau dia khutbahnya dalam keadaan duduk karena dia tidak bisa berdiri, boleh. Namun bagaimana pemisah antara dua khutbah tersebut? Gimana Pak? Tidur. Dipisah dengan tidur dia, terlentang, ya, berbaring, atau bagaimana ini caranya? Caranya adalah dengan diam sejenak. Dengan diam sejenak, karena posisinya sudah dalam keadaan duduk. Jadi bukan dipisah dengan dia tiduran, enggak, ya, bukan dipisah dengan dia terlentang, enggak, tetapi dipisah dengan diam sejenak. Ya minimal tadi, ya minimalnya dengan seukuran tumaninah kan gitu kan. Baiknya ya sekedar waktu cukup untuk kita baca surah Al-Ikhlas. Ini diam sejenak. Jadi nggak perlu dia merubah posisinya juga, tetap dalam keadaan duduk tersebut. Tetapi kalau dia khutbahnya berdiri, nah, dia wajib duduk. Kemudian syarat selanjutnya wal muwalatu baina arkanihima wa bainahuma wa bainas shalah. Harus ada muwalat. Muwalat itu ya rukun yang satu dilakukan kemudian lanjut ke rukun berikutnya. Jadi terus menerus dilanjutkan, ya rukun dilakukan satu rukun, kemudian selesai satu rukun lanjut melakukan rukun berikutnya. Tidak dipisah antara rukun satu dengan rukun kedua dengan pemisah yang lama. Namanya muwalat. Melakukannya terus menerus tanpa ada pemisah antara rukun yang satu dengan rukun yang berikutnya, dengan pemisah yang lama, dengan pemisah yang panjang. Jadi misalnya ya rukun khutbah kemarin ada berapa Pak rukun khutbah? Ada 5 kan? Ada 5. Rukun pertama adalah hamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Rukun kedua membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad misalnya. Ini rukun yang pertama dengan rukun kedua harus dilakukan tanpa ada pemisah yang lama antara keduanya. Kalau misalnya dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian diam dengan pemisah yang lama, kemudian dia mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah adanya pemisah yang lama, ini tidak sah. Harus segera alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin misalnya, ya. Tidak boleh ada pemisah yang lama, tidak boleh ada jeda yang lama antara rukun yang satu dengan rukun berikutnya. Ini namanya muwalat. Jadi antara rukun-rukun khutbah itu harus muwalat. Begitu juga antara dua khutbahnya. Jadi khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tadi dipisah dengan duduk sejenak kan? Tetapi jangan dipisah lama kali. Dipisah dengan waktu yang lama, ya, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah ini menjadi tidak sah. Kemudian wa bainahuma wa bainas shalah. Antara dua khutbah dan antara salat. Antara dua khutbah dan antara salat. Jadi selesai melakukan dua khutbah, kan habis itu salat, Pak. Nah, segera melakukan salat. Jadi kalau misalnya selesai khutbah, salatnya belum dilakukan dengan adanya waktu yang lama, ada jeda yang lama untuk melakukan salat, nah ini tidak sah khutbahnya. Jadi harus
harus segera. Kemudian setelah itu rukun yang syarat yang terakhir adalah wa antakuna bil arabiyyah. Dua rukun itu, dua khutbah itu dilakukan dalam bahasa Arab. Makanya kita sebutkan pada pertemuan lalu, rukun-rukun khutbah itu yang 5 itu semuanya harus dilakukan dalam bahasa Arab. Walaupun jamaahnya tidak ada yang paham, rukunnya harus bahasa Arab. Walaupun khutbahnya tidak di negeri Arab, walaupun khutbahnya di Jakarta, walaupun khutbahnya di Sumatera, walaupun khutbahnya di Manado misalnya, dimanapun tempat, tidak harus di negeri Arab baru bahasa Arab. Kalau di Jawa pakai bahasa Jawa misalnya, enggak, harus pakai bahasa Arab. Rukunnya. Selain rukunnya boleh nggak pakai bahasa lain selain bahasa Arab? Boleh saja. Ya. Itu mau'izahnya itu kan, pelajarannya itu dia pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah. Di Jawa pakai bahasa Jawa, ya. Di Sunda mungkin pakai bahasa Sunda, di Sumatera mungkin pakai bahasa Sumatera, ya. Silahkan, tetapi rukun-rukunnya harus berbahasa Arab. Kalau semuanya bahasa Arab, Pak, rukunnya bahasa Arab, nasihatnya, mau'izahnya itu juga bahasa Arab misalnya, semuanya bahasa Arab, kayak di Arab aja, tapi dilakukan di sini misalnya pakai bahasa Arab semuanya, sah tidak? Jawabannya sah. Kalau semuanya pakai bahasa Indonesia, rukunnya pun pakai bahasa Indonesia, sah tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa yang pertama sah? Semua bahasa Arab. Ya, rukunnya bahasa Arab, pelajarannya, ceramahnya, isi khutbahnya juga bahasa Arab. Ya, itu sah. Kalau semuanya bahasa Indonesia, itu tidak sah. Kenapa demikian? Kalau orang mau berargumen, mungkin dia akan mengatakan, ya kita kan di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Ada kan peribahasa begitu, Pak? Ya kita sekarang di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia lah. Kalau pakai bahasa Arab nggak ada yang ngerti. Pakai bahasa Arab nggak ada yang ngerti di sini misalnya gitu. Ya untuk apa? Apa tujuan dari khutbah itu? Kan menyampaikan nasihat agama kan gitu, menyampaikan pelajaran agama. Kalau pakai bahasa Arab, ya orang nggak ngerti. Mereka ngerti dengan bahasa mereka, bahasa setempat. Pakai bahasa Indonesia misalnya. Kenapa pakai bahasa Indonesia malah tidak sah? Kenapa pakai bahasa Arab malah menjadi sah? Jadi dalam agama ini ada istilahnya ta'abbudiyah. Kita melakukan agama ini ya sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Tidak kemudian kita melakukan agama ini ya sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan apa yang sesuai dalam pikiran kita. Wah, ini di Indonesia ini khutbahnya ya pakai bahasa Indonesia lah semua, gitu kan? Oh kita ini di Jawa pakai bahasa Jawa, kita di Sumatera pakai bahasa Sumatera misalnya, gitu enggak? Kita melakukan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi kalau kaitannya pemahaman, ya tentu di setiap daerah akan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi tidak, ternyata tidak demikian. Semuanya pakai bahasa Arab. Walaupun tidak ada yang mengerti misalnya, tetap dikatakan sah
khutbahnya tetap dikatakan sah. Jadi bukan patokannya kaitan sah atau tidak sahnya itu mengerti atau tidak mengerti. Ya, bukan itu kaitannya mengerti atau tidak mengerti, tidak. Kaitannya adalah dengan kita menjalankan ketetapan agama. Apa yang telah ditetapkan itulah yang kita lakukan. Ya. Nah, ini semua syarat sahnya khutbah, 2 khutbah ya yang disebutkan di dalam kitab ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang baru. Gimana Pak? Ada yang ditanyakan? Silakan. Coba suaranya nggak dengar. Bagaimana hukumnya sholat? Hukumnya fanatik sama guru. Nah, itu pertanyaannya. Apa hukumnya fanatik dengan seorang guru? Ya, dalam hal secara hukum dilihat kefanatikannya itu seperti apa dulu. Kalau fanatik dengan kebenaran yang ada pada gurunya, ini sangat bagus dan harus itu yang kita lakukan. Ya, fanatik dengan kebenaran. Yang tidak benar itu adalah fanatik dengan seorang guru walaupun gurunya berada dalam kesalahan. Pokoknya apa yang dikatakan oleh gurunya itulah yang harus dikatakan. Misalnya A kata gurunya A, padahal salah gurunya. Ya, nah, di situ yang tidak benar. Makanya kita diwajibkan untuk belajar agama supaya kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, seorang guru itu manusia. Guru itu seorang manusia. Bisa salah, ya, bisa jatuh dalam kesalahan. Makanya ya, apa namanya? Ya, terima kasih, barakallahu fiik. Kita dianjurkan untuk hormat kepada guru, itu adalah anjuran. Menghormati guru adalah anjuran dalam agama. Ta'zim istilahnya kan, menghormati guru. Namun ketika seorang guru itu salah, kita selaku murid harus mengingatkannya. Wajib hukumnya sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika guru tersebut diingatkan oleh muridnya, guru itu wajib untuk menerima nasihat tersebut. Tidak boleh, saya ini guru. Ya, kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Saya yang mengajarin kamu. Ini masa kamu pula mau mengoreksi saya? Nah, ini tidak berhak guru tersebut mengatakan demikian. Itu namanya takabbur namanya. Sombong itu, Pak. Jadi sombong itu ya ada 2 bentuknya. Yang pertama merendahkan orang lain. Membesarkan dirinya, merendahkan orang lain. Itu sombong. Yang kedua makna sombong adalah tidak menerima kebenaran. Tidak menerima kebenaran dari orang lain. Jadi dia tahu bahwa dia salah, diingatkan. Karena yang mengingatkan itu adalah muridnya, maka dia tidak mau menerimanya misalnya. Karena yang mengingatkan dirinya itu adalah orang yang status sosialnya lebih rendah darinya misalnya. Dia tidak menerima, padahal dia tahu bahwa dia itu salah. Tapi karena gengsinya, ya, yang mengingatkan itu statusnya lebih rendah darinya, dia tidak menerima kebenaran tersebut. Itu juga disebut namanya takabbur, namanya sombong. Jadi seperti itu, Pak. Fanatik itu dilihat apa kefanatikan ini seperti apa. Fanatik dalam kebenaran, ya, itu bagus. Kita fanatik dalam kebenaran artinya kita tetap mengatakan yang benar adalah benar dan mempertahankan kebenaran. Tidak kemudian mengatakan yang benar itu menjadi salah. Atau tidak berani melakukan kebenaran. Ya. Nah, itu tidak benar kan begitu.
Kita fanatik dengan kebenaran artinya yang benar kita katakan benar, yang benar itu kita lakukan. Jangan kita tahu benar maka namun kita meninggalkannya atau menganggap yang benar itu menjadi salah, enggak. Tapi kalau fanatiknya, istilahnya orang fanatik buta kan begitu kan. Pokoknya apa yang dikatakan guru benar semua. Ya guru itu manusia. Bisa benar, bisa salah. Rasulullah mengatakan bahwa semua perkataan manusia itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang bisa diambil, ada yang tidak bisa diambil. Kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Perkataan Nabi ya, itu semuanya diambil. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Tapi kalau selain Nabi, ya bisa salah. Bisa salah. Sealim apapun dia, ya bisa juga jatuh dalam kesalahan. Kenapa? Karena dia bukan Nabi. Karena dia bukan Nabi. Nabi yang maksum, yang dipelihara dari kesalahan. Tapi selain Nabi, bisa salah. Sayyidina Umar, kurang apa alimnya, Pak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatu Rasulillah. Rasulullah juga mengatakan bahwa Sayyidina Umar masuk ke dalam surga. Tapi beliau juga pernah salah. Sayyidina Umar yang dikenal memiliki banyak karomah. Sayyidina Umar ya pernah beliau mengingatkan tentaranya yang jauh dari Madinah dikirim untuk berperang di sana. Ya, kemudian ketika Sayyidina Umar khutbah, tiba-tiba beliau di tengah-tengah khutbahnya mengatakan, ya Sariyatal Jabal al-Jabal, wahai ya Sariyatal Jabal al-Jabal, berlindung ke bukit, berlindung ke gunung. Nah, itu di tengah-tengah khutbah. Heran ini para sahabat lainnya, kenapa ini tiba-tiba ngomong ya Sariyatal Jabal al-Jabal, wahai Sariyah, berlindung ke gunung begitu. Tiba-tiba begitu. Ya, mereka tidak ada yang tahu. Kapan mereka tahu? Saat ini tentara pulang dengan kemenangan. Mereka mengatakan kami menang. Kenapa? Karena ketika itu saat kami terpojok, saat kami berada dalam bahaya, tiba-tiba kami mendengar suara Sayyidina Umar untuk kami berlindung ke gunung. Maka kemudian kami berlindung ke sana dan kami pun selamat dan kami menang. Ini baru tahu sahabat ketika itu, oh ternyata saat itu beliau sedang khutbah di atas mimbar. Ini Sayyidina Umar. Tapi beliau juga pernah salah. Beliau juga pernah jatuh dalam kesalahan. Suatu ketika saat Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabatnya, beliau mengatakan, tidak boleh ada di antara kalian yang menjadikan mahar dari putri kalian ini melebihi dari maharnya Rasulullah. Lebih dari 400 dirham. Kalau lebih, maka lebihnya akan saya ambil, akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Enggak boleh lebih. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar turun dari mimbarnya, ternyata perkataan itu didengar oleh seorang perempuan Ansor. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah benar engkau tadi mengatakan ini? Tidak boleh mahar itu lebih dari 400 dirham. Jika lebih maka akan engkau ambil, masukkan ke dalam Baitul Mal. Sayyidina Umar mengatakan benar. Ada apa dengan pernyataan saya? Perempuan itu mengatakan, tidakkah engkau ingat firman Allah Subhanahu wa taala? Apa itu firman-Nya? Wala ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau kalian memberikan mahar itu qintaran, sebesar, ya, qintar itu artinya dengan jumlah yang sangat besar. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian mengambil sedikit pun darinya.
Mendengar itu Sayyidina Umar pun gemetar, mengakui kesalahannya. Beliau mengatakan, saya tidak ingat dengan ayat tersebut. Seolah-olah ayat itu belum pernah saya baca. Nggak ingat sama sekali. Ternyata ada ayat itu. Kemudian Sayyidina Umar naik lagi ke atas mimbar mengatakan kepada seluruh rakyatnya, ya, akhta'a Umar wa asabatil mar'ah. Umar salah, perempuan itulah yang benar. Ini sekelas Sayyidina Umar pun pernah salah. Tetapi Sayyidina Umar ketika diingatkan menerima nasihat tersebut. Tidak kemudian, saya ini khalifah, kamu tahu apa? Kan begitu. Enggak, Sayyidina Umar menerima dan mengatakan saya salah. Inilah yang benar. Seperti itulah hendaknya. Jadi kita fanatik, kita ta'zim, ya boleh kita ta'zim dan itu dianjurkan kita menghormati guru kita. Namun kalau guru kita salah, ya kita ingatkan. Tentunya dengan cara yang santun. Dengan cara yang bijak. Baik, jelas Pak ya? Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan Pak. Apakah khutbah itu harus dilakukan oleh orang? Sebab pernah saya sholat Jumat di salah satu masjid Klaten itu radio direview dari Masjid Suara Jogja. Waktu itu mendarat habibnya datang. Iya, subhanallah. Boleh gak saya gantikan? Dia bilang, Bapak nggak usah, itu ya terbiasa begini di sini kalau datang. Akhirnya digantikan oleh radio transfer. Jadi direview jadi imam selesai, imamnya juga dari kita sholat di situ, radio di situ ya ikut imam. Tapi baik seperti itu. Terus sholatnya pakai itu juga? Allah. Mulai dari qamat itu apa namanya? Khutbah, kemudian selesai qamat, imam assalamualaikum udah. Iya. Subhanallah. Enggak kepikiran juga Pak tentang permasalahan seperti itu. Namun tidak juga disebutkan di sini harus orang itu enggak ada pernyataannya dengan jelas. Wallahu alam. Alasannya tidak lebih dari 80 kilo Jogja Klaten. Kalau 80 lebih kena kan. Itu dari syarat dari mana juga itu? Iya, itu enggak pernah didengar syarat yang seperti itu. Cuman kalau imam, permasalahan imam, ini kan permasalahan khutbah. Dalam permasalahan khutbah ini tidak disebutkan jelas, tetapi dalam permasalahan imam disebutkan. Dalam permasalahan imam itu ya harus orang, ya, dan disyaratkan tidak boleh imam itu misalnya jaraknya, kalau misalnya gimana, imamnya ada di luar masjid sementara makmumnya ada di dalam masjid ataupun sebaliknya, itu kemudian ada jarak lebih dari 300 hasta. Lebih dari 300 hasta. Itu tidak sah. Ya, ini bukan hanya lebih dari 300 hasta, enggak ada, kan gitu, Pak. Enggak ada. Adanya di mana gitu kan. Ini kalau lebih saja jaraknya, misalnya imamnya di luar sana gitu kan, atau sebaliknya, ya, jaraknya lebih dari 300 hasta, ini tidak sah. Bahkan jangankan itu Pak, kalau imamnya berada di dalam kamar, makmumnya berada di luar kamar, ini selain masjid ya, selain masjid. Kalau imamnya ada di dalam kamar, dalam ruangan, makmumnya di luar ruangan, ini selain masjid. Ya itu tidak sah jika ruangan itu tertutup semua, nggak sah. Apalagi ini tidak ada jamaahnya, tidak ada orangnya kan gitu kan, tidak ada orangnya. Dalam masalah imam itu tidak sah, itu dijelaskan. Cuman dalam masalah khutbah ini tidak dijelaskan. Namun kan penjelasannya imam itu khutbah itu, khatib itu dia kan
imamnya kan gitu kan. Penjelasannya kan seperti itu. Karena memang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sebaiknya yang menjadi khatib itulah yang menjadi imam, ya. Kalau khatibnya dengan imamnya berbeda, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya makruh, Pak. Boleh, tapi hukumnya makruh. Sebaiknya kalau kita mau mencari baiknya gimana? Ya itu dia yang menjadi khatib, dia yang menjadi imam. Nah tadi kita tahu syarat yang menjadi imamnya bagaimana, kan harus ada orangnya. Ya berarti kan otomatis yang khatibnya juga harus ada imamnya seperti itu. Tapi ya perlu kita perjelas. Insya Allah coba saya akan perjelas kembali itu tentang apakah ada pendapat atau bagaimana ya tentang kasus seperti itu. Ternyata ada terjadi begitu, Pak ya. Subhanallah. Yang saya pernah tahu itu bukan masalah khatib, azan pakai kaset. Dulu kaset, ya sekarang sudah pakai rekaman. Tapi waktu saya dulu itu ya kaset diputar. Soalnya kadang macet-macet. Kalau dia sekarang pakai handphone kan nggak ada macet-macetnya, Pak kan? Kalau kaset dulu kan ada macet-macetnya itu. Kalau dia sudah baret-baret gitu, nah ada macet-macetnya. Ini begitu terjadi pakai kaset. Ya, para ulama mengatakan azan pakai kaset tidak dapat sunnahnya. Yang sunnah itu pakai orang gitu kan. Orang yang azan bukan pakai kaset, bukan pakai rekaman. Ya, bukan pakai rekaman. Jadi tidak mendapatkan kesunahannya. Yang disunah azan itu kan sunnah, ya. Ya, dapat kesunahannya itu bagaimana? Dengan dikumandangkan oleh seseorang, bukan rekaman. Masalah azan. Tapi kalau masalah khatib Jumat salat, ini baru dengar ini ada kasus seperti itu. Subhanallah. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri seperti biasa. Kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.